السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Kita tidak mungkin dapat memahami Al-Quran tanpa perantara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar supaya engkau jelaskan Al-Quran kepada manusia, agar supaya engkau menjelaskan apa yang Allah, yang Rabb mereka turunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Surat An-Nahl. Dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin, orang yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Yang mensyarahkan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, Al-Quran sangat berhajat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah. Karena kedudukan sunnah atau hadis sebagai pentafsir Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara dengan hawanya, dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berdasarkan ayat yang mulia ini, maka ucapan beliau, sabda beliau merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Dan sekaligus as-sunnah atau hadis, wahyu yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu." Telah diberikan kepadaku Al-Kitab, Al-Quran, dan yang seperti Al-Quran, dan turunnya bersama Al-Quran. Yang dimaksud dengan kalimat yang seperti Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadith. Lihat, hadis merupakan wahyu, dan karena dia merupakan wahyu sama dengan Al-Quran, maka hadis pun terpelihara, terjaga sebagaimana terpeliharanya Al-Quran. Firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat
Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Ayat yang mulia ini masuk dalam pemeliharaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hadis tidak terpelihara, tidak mungkin kita dapat mengamalkan Al-Quranul Karim. Berarti pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran, memelihara lafaz-lafaznya dari dirubah atau diganti oleh manusia, dan memelihara tafsir atau maksud dari Al-Quranul Karim. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Coba pikirkan, kalau hadis itu tidak terpelihara sebagaimana Al-Quran, kita tidak mungkin bisa mendirikan salat yang 5 waktu khususnya. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan berulang kali untuk menegakkan salat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan bagaimana cara mendirikan salat. Di mana kita temukan? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis tidak terpelihara, maka tidak terpelihara juga Al-Quranul Karim, karena tidak bisa diamalkan oleh manusia. Maka pemeliharaan terhadap Al-Quran dengan sendirinya secara langsung adalah pemeliharaan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru salah satu dari sekian banyak contoh. Berpuluh ayat memerintahkan as-salah, aqimis salah, aqimus salah, tegakkan olehmu, tegakkan oleh kamu akan salat. Tetapi tidak ada satupun ayat dari sekian ribu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kaifiyah cara mendirikan salat, dari takbir sampai salam, bacaannya, waktunya, dan seterusnya. Dari hadislah kita mengetahuinya. Dari hadis satu persatu kita ketahui bagaimana cara mendirikan salat sesuai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti satu ini saja sekian puluh, sekian ratus ayat tidak bisa diamalkan. Belum lagi yang lain tentang zakat. Berulang kali dalam Al-Quran, berpuluh kali Allah memerintahkan untuk az-zakat, keluarkan zakat, tapi tidak dijelaskan mana harta yang harus dikeluarkan, berapa dia keluarkan, dan seterusnya, dan lain-lain. Kalau tidak ada hadis, maka tidak bisa mengamalkan Al-Quranul Karim. Karena yang menjelaskan Islam kepada manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa sunnah beliau, tanpa hadis beliau, kita tidak mungkin bisa mengenal, memahami, mempelajari Islam, kemudian mengamalkan dan mendakwakan Islam. Alangkah tingginya kedudukan hadis. Dan alangkah sedikitnya perhatian manusia terhadap hadis pada zaman sekarang. Oleh karena hadis terjaga, dia adalah pentafsir Al-Quran, dia adalah wahyu, dan dia dipelihara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka hadis senantiasa terpelihara dari zaman ke zaman. Tidak seorang pun juga yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di timur bumi melainkan diketahui oleh orang yang berada di barat bumi. Tidak seorang pun juga yang berdusta atas nama Rasulullah SAW di barat bumi akan diketahui oleh orang di timur bumi. Allah Tabaraka wa Ta'ala membangkitkan sebagian manusia yang menghabiskan umurnya untuk berkhidmat, melayani hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membedakan, memisahkan mana yang sah dan mana yang tidak, dan seterusnya. Dan jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita dalam sebuah hadis yang derajatnya mutawatir, diriwayatkan oleh begitu banyak imam dari imam-imam ahlul hadis seperti Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Dari sabda beliau, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berbohong, berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di dalam neraka. Sengaja berdusta atas nama beliau,
berbohong atas nama beliau. Beliau tidak bersabda, dikatakan bahwa beliau bersabda begini. Beliau tidak mengerjakan begitu, dikatakan bahwa beliau telah berbuat seperti itu. Dan seterusnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis yang sangat keras sekali. Ancaman yang sangat besar dan berat bagi setiap orang yang menyatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dusta, apalagi dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani hadis yang mulia ini merupakan ancaman yang sangat keras, ancaman yang sangat besar, berat bagi setiap orang yang berdusta, berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga orang-orang yang menyandarkan kepada Nabi terhadap sesuatu yang dia tidak tahu sah dan tidaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang tidak boleh membawakan sesuatu hadis yang orang sandarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah diketahui bahwa hadis itu sah datangnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam menurut pemeriksaan para ulama yang ahlinya. Karena Allah perintahkan kita untuk merujuk, mengembalikan segala sesuatu kepada ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahkan dalam lafaz yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna kadhiban 'alayya laysa kakadhibin 'ala ahadin. Faman kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berbohong atasku, atas namaku tidak sama seperti berbohong dengan orang lain. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain beliau bersabda, "La takdzibu alayya." Jangan kamu berbohong atas namaku. Fa innahu man kadzaba alayya falyalijil nar. Jangan kamu berdusta atas namaku. Karena sesungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia memasuki neraka. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan juga oleh Bukhari, "Inna min a'zamil fira ay yad'i ar-rajulu ila ghairi abihi aw yuriya 'aynahu ma lam tara." Wa fi riwayatin aw yuriya 'aynayhi fil manami ma lam taraya aw yaqulu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Yang artinya sesungguhnya dari sebesar-besar dusta, dari sebesar-besar kebohongan, kebohongan itu perkara yang besar. Tapi dia bertingkat-tingkat kebohongan itu. Saya berbohong kepada saudara tidak sama dengan berbohong kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dusta itu merupakan perkara yang besar. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min a'zamil fira." Sebesar-besar kebohongan yaitu seorang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya. Si fulan bukan bapaknya, tetapi dia katakan sebagai bapaknya. Duduk yang betul itu. Iya, pinter. Itu mahasiswa ya. Itu. Antum ngantuk? Enggak. Enggak ngantuk? Seger? Bagus, pinter. Berbapak kepada yang bukan bapaknya, mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya, berarti adopsi yang terkenal itu, pemindahan hak, nasab, waris, haram. Sebesar-besar kebohongan. Bagaimana seseorang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya? Si fulan bukan bapaknya, lalu diakui sebagai bapaknya. Dusta. Sebesar-besar kebohongan. Yang kedua, dari sebesar-besar kebohongan adalah dia mengaku bermimpi sesuatu padahal dia tidak bermimpi itu. Saya bermimpi semalam ketemu si fulan, padahal dia berbohong, berdusta. Itu sebesar-besar bohong. Banyak sekali kaum muslimin melalaikan bohong-bohongan mimpi, padahal dia tidak mimpi itu. Dia bohong dalam mimpinya itu. Dia tidak mimpi dikatakan mimpi, atau dia mimpi tapi mimpinya lain, lalu dia katakan mimpi yang dia maui. Bohong. Yang ketiga, mengatakan atas nama Rasulullah apa yang beliau tidak pernah mengucapkannya.
Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, innal ladzi yakdzibu alayya yubna lahu baitun finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan satu rumah di neraka. Ada rumah khusus, yubna lahu baitun finnar. Alangkah mengerikannya. Hati-hati, karena kita membawa nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh sembarangan. Hadis terpelihara dari zaman ke zaman. Bahkan tidak boleh kita menceritakan sesuatu hadis palsu yang telah diketahui kepalsuannya, kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Hadis maudhu, hadis palsu, yang di dalamnya ada orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dan seterusnya. Kita telah tahu bahwa hadis ini hadis palsu, kita bawakan, maka kita dituduh berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man haddatha anni," wa fi riwayatin, "Man rawa anni bihadithin yura," wa fi lafdhin, "Yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin," wa fi lafdhin, "Al-kadhibain." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menceritakan dariku, atau dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain, yang meriwayatkan dariku satu hadis yang telah diketahui bahwa hadis itu bohong, palsu, kemudian dia bawakan juga tanpa menjelaskan kepalsuannya, fahuwa ahadul kadhibin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah satu dari para pembohong itu. Dalam lafaz yang lain dikatakan, maka dia salah satu dari dua pembohong yang membuat hadis palsu itu, dan dia sendiri yang membawakan hadis palsu itu, walaupun dia tidak langsung berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman yang sangat keras kepada setiap orang yang dengan seenaknya membawakan hadis-hadis palsu, menyebarkan kepada manusia. Dia tahu atau tidak tahu? Kalau dia telah tahu, maka masuk ke dalam hadis yang mulia ini, ahadul kadhibin. Kalau dia tidak tahu, maka dia berbicara tanpa ilmu. Bisa terkena kedua-dua hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan, dan juga kena dengan hadis man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadhibun, dan seterusnya. Kenapa dia tidak tahu dia bawakan? Kenapa dia tidak bertanya kepada ahlinya? Ya? Dari keterangan singkat tadi kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa hadis, kalau demikian, hadis itu ada yang sah dan ada yang tidak sah. Ada yang sah dan ada yang tidak sah. Yang sah dikatakan hadis sahih atau hasan, yang tidak sah dikatakan hadis dhaif, dan seterusnya. Yang lemah, yang sangat lemah, yang palsu, dan seterusnya. Yang tidak ada asal usulnya, dan seterusnya. Ya? Karena memang berita yang sampai kepada kita, atau berita secara umum yang sampai kepada manusia, ada berita yang bohong, ada berita yang benar, ada berita yang bohong. Oleh karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, jadi pemeliharaan terhadap Al-Quran, yang dengan sendirinya pemeliharaan terhadap hadis, maka hadis pun terpelihara meskipun telah dimasuki kebohongan oleh sebagian manusia. Mereka membuat hadis-hadis palsu yang demikian banyaknya. Tiap-tiap kelompok sesuai dengan kepentingannya masing-masing telah membuat hadis-hadis palsu yang beredar. Tetapi para ulama telah memisahkan mana yang sah dan mana yang tidak, mana yang palsu dan mana yang tidak. Karena apa? Karena dalam Islam ada satu ilmu yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Apa? Al-isnad. Al-isnad. Apa al-isnad atau sanad? Sandaran. Saya mengatakan seperti ini, sandarannya siapa? Sandaran saya si Fulan. Si Fulan dari siapa? Dari si Fulan. Si Fulan dari siapa? Dan seterusnya. Duduk, betul. Baik, duduk. Ya. Nah. Terus begitu. Itu isnad namanya. Orang mengatakan dari Rasulullah SAW. Dari siapa antum?
Dari fulan. Fulan dari siapa? Fulan, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang menceritakan inilah dikatakan isnad. Jalannya orang-orang yang menceritakan ini dikatakan isnad atau sanad, dan tiap-tiap orang yang menceritakan dikatakan rawi yang meriwayatkan hadis. Mereka ini diperiksa satu persatu dengan pemeriksaan yang sangat ketat sehingga belum pernah ada pemeriksaan sejarah historis demikian ketatnya selain dalam ilmu hadis. Diperiksa kepribadian orang itu, agamanya baik atau tidak, ilmunya bagus, ilmunya bagaimana, dia dungu, bodoh apa tidak dalam hadis. Dia berjumpa dengan orang yang dia dapat hadis, dia katakan saya dari si fulan, dia berjumpa tidak dengan si fulan, dan seterusnya. Diteliti. Kalau kedapatan dia pernah berbohong kepada manusia, walaupun bukan kepada Nabi SAW, maka dia dituduh berdusta. Hadis derajatnya, hadis yang diriwayatkan sangat lemah. Lihat, padahal seringkali kita berbohong. Berarti kalau kita jadi rawi hadis, maka derajat hadis kita dhaifun jiddan. Itu baru berbohong kepada manusia. Orang yang biasa berbohong kepada manusia, itu hadisnya derajatnya sangat lemah. Biasanya dikatakan matruk, orang yang dituduh berdusta. Yang dimaksud dituduh berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan karena dia biasa berbohong, tidak menutup kemungkinan bahwa dia nanti suatu waktu akan berdusta, atau pernah berdusta, atau telah pernah berdusta atas nama Rasulullah, atau akan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Enggak diterima riwayatnya kalau orang tukang bohong. Terima. Atau dia fasik, atau dia tidak dikenal siapa dia, atau dia hafalannya kurang baik, sering lupa, sering salah dalam menerima atau meriwayatkan hadis, sering waham, ragu-ragu. Oh iya, apa begini? Enggak, gitu. Itu ragu-ragu. Jadi betul-betul yang kuat. Lihat pemeriksaan dalam hadis, diteliti satu persatu. Umat yang lain tidak punya kecuali umat Islam. Sehingga dengan adanya isnad itu dapat dibedakan mana Quran, mana hadis, mana perkataan Nabi SAW, mana perkataan sahabat, mana perkataan sahabat dan mana perkataan tabi'in, mana perkataan tabi'in, mana perkataan tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Oleh karena itu ulama kita dahulu mengatakan al-isnadu minad din, walaula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu adalah sebagian dari agama. Al-isnadu minad din. Isnad itu adalah bagian dari agama. Kalau seseorang membawakan nama Nabi, mengucapkan atas nama Nabi bahwa Nabi SAW telah bersabda demikian, ditanya, mana isnadnya? Kalau sekarang, isnadnya telah tertulis di kitab-kitab hadis. Tidak seorang pun membawakan hadis di hadapan kita, melainkan akan ditanya oleh manusia, siapa perawinya Pak? Ya Ustadz, siapa perawi hadis itu? Di kitab apa tercantumnya? Ini tidak hidup lagi di kalangan kaum muslimin. Tidak boleh membawakan hadis tanpa menyebut riwayat kecuali yang ahli hadis. Dia harus terangkan, hadis ini riwayat fulan. Saya sering memberikan saran kepada ketua-ketua masjid supaya jangan mereka biarkan seorang pun naik mimbar atau khutbah Jumat kecuali kalau mereka membawakan hadis dan diterangkan siapa rawi hadis itu. Hadis itu dikeluarkan oleh siapa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan seterusnya, supaya mudah orang mengeceknya betul tidak. Pernah seorang membawakan hadis, ad-dinu huwal aqlu, man la aqla lahu la dina lahu. Pernah dengar hadis itu? Hah? Dengar enggak? Nah, agama itu adalah akal. Barang siapa yang tidak berakal maka dia tidak beragama. Lalu sebagian pemuda yang biasa belajar menegurnya, menegur ustaz tersebut, siapa perawinya. Lalu ustaz itu mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi ikhwan kita ini sedikit banyak telah mempelajari Sahih Bukhari. Lalu dia katakan, dia ambil Sahih Bukhari, lalu dia sodorkan kepada ustaz itu, tolong cari di mana di Bukhari. Dia tidak bisa ketemu karena hadis itu memang bukan di Bukhari. Dan hadis itu tidak ada asal usulnya. Nah, lihat. Dikatakan di Bukhari padahal tidak ada di Bukhari. Itu salah satu dari sekian banyak contoh hadis palsu yang beredar. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini hadis yang tidak ada asal usulnya dan sangat berbahaya sekali. Ini hadis palsu buatan kaum nasionalisme.
Ya? Dan lain-lain banyak sekali. Karena hadis-hadis palsu yang beredar di masyarakat, itu ada yang berkaitan dengan akidah keyakinan, ada yang berkaitan dengan amaliyah perbuatan, ada yang berkaitan dengan adab dan akhlak, dan seterusnya. Coba saudara-saudara misalnya beli terjemahan kitab hadis-hadis dhaif dan maudhu karya besarnya Syekh Albani rahimahullah taala, sudah diterjemahkan. Bisa dilihat di situ bahayanya hadis-hadis dhaif dan palsu. Atau mungkin kitab saya ini, hadis-hadis dhaif dan maudhu, ada kurang lebih 250 hadis dan sebagiannya palsu. Saya jelaskan di sini, jilid pertama ini. Ya. Berarti dalam rangka memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga nama baik beliau sallallahu alaihi wasallam, memelihara sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pertama kita harus mengulang kembali mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memperbanyak hadis-hadis Rasulullah. Memperbanyak yang saya maksud, imma mengumpulkan kitab-kitab hadis yang umumnya sah seperti kitab Riyadhus Shalihin, 90% lebih hadis-hadisnya sah. Kitab itu memuat hampir 2000 hadis. Satu perbendaharaan ilmiah yang sangat besar kalau dimiliki oleh seorang muslim. Misalnya 90% lebih hadisnya sah. Kalaupun ada yang lemah dengan kelemahan yang ringan, itu hanya beberapa puluh saja dari jumlah 1900 sekian hadis. Berarti hanya berapa persen saja yang lemah. Ya. Kemudian penyebaran hadis, mempelajari hadis, yakni mendakwakan, membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, bahwa kita harus hati-hati dalam membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sembarangan. Yang telah sahlah kita bawakan, atau yang telah dikatakan sah oleh para ulama. Yang keempat, kita harus bertanya kepada orang yang membawakan hadis yang kita ketahui bahwa dia bukan ahli hadis. Kalau ada hadis-hadis beredar, tanya, ini riwayat siapa? Riwayat supaya bisa dicek, diteliti kembali oleh ahlinya, betul tidak hadis ini. Tapi jangan saudara tanyakan sah atau tidaknya, karena umumnya mereka tidak tahu mana hadis ini sah atau tidak. Sekarang ini banyak beredar hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang sangat lemah, hadis-hadis yang palsu. Lihat hadis yang sering beredar, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini hadis batil. Pernah dengar hadis ini? Hadis batil, sangat lemah kalau tidak mau dikatakan palsu. Ada lagi hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ini bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peribahasa. Nggak boleh kita katakan kalau Rasulullah terkena dengan hadis ancaman tadi. Berbohong kita atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, ay jihadun nafs. Kita berangkat, kita kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Sering dengar hadis itu? Ada lagi hadis, ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah merupakan rahmat. Ada lagi hadis, ini ikhtilafu ummati rahmah, itu bukan hadis, tidak ada asal usulnya. Ada lagi hadis, ma lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Falaysa minni atau falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mempunyai himmah memikirkan keadaan kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan mereka. Ini hadis-hadis yang lemah, yang sangat lemah dan yang palsu. Ada lagi hadis, orang yang tidak nikah itu saudara syaitan. Pernah dengar?
Belum pernah dengar. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Ada lagi hadis palsu misalnya, kata-kata Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat auratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis palsu. Bagaimana seorang istri tidak pernah melihat aurat suaminya atau sebaliknya? Kemudian hadis yang bisa bikin jadi permasalahan antara hubungan suami istri. Apabila idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarrad tajarrudal 'ayraini. Apabila salah seorang dari kamu mendatangi ahlinya, berhubungan suami istri, maka hendaklah dia menutup dirinya dengan kain, dengan tabir, dan jangan saling melihat. Janganlah keduanya bertelanjang bulat seperti dua onta. Jadi hadis banyak bikin masalah bagi kaum muslimin. Saya ditelepon, saya ditanya, gara-gara pakai hadis palsu ini, gara-gara pakai hadis dhaif ini. Ini dhaif ini hadis. Sehingga terjadi permasalahan, ribut suami istri, padahal baru pengantin baru. Ribut gara-gara hadis ini. Itu saya ditelepon, saya, wah, Masya Allah, saya bilang itu hadis dhaif. Kalau sudah suami istri, sudah bebas. Nah, lihat asar bekas yang sangat berbahaya bagi hadis dhaif itu, kalau diamalkan. Ada lagi hadis yang tidak ada asal usulnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya akan kenal Rabbnya. Pernah dengar? Nah, itu nggak ada asal usulnya hadis itu. Tidak ada asal usulnya. Pernah dengar? Sumu tasihu, puasalah nanti kamu sehat. Pernah dengar? Nah, ini hadis dhaif. Walaupun tidak lagi bahwa puasa itu adalah membuat sehat badan. Tetapi jangan disandarkan lafaz itu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sumu tasihu. An-nadhafatu minal iman. Pernah dengar? Pernah dengar. Ini dengan lafaz demikian tidak pernah ada. Yang ada at-tuhuru syatrul iman. Hadis mengazankan bayi yang baru lahir, kemudian mengikomatkannya. Azan sebelah kanan, qomat sebelah kiri. Pernah menyaksikan? Sering. Hadisnya palsu. Atau azan saja di telinga kanan, hadisnya pun dhaif. Kalau yang azan dan qomat itu derajatnya palsu. Kalau yang azan saja dhaif. Dan lain-lain banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini hanya beberapa contoh saja. Bahwa hadis dhaif itu bisa membuat kerusakan. Hadis dhaif dan maudhu, palsu dan lain-lain bisa membuat kerusakan dalam hidup dan kehidupan kaum muslimin, dunia dan akhirat mereka. Baik itu menyangkut masalah keyakinan, amaliyah atau peribadatan, adab dan akhlak, muamalat dan seterusnya. Barangkali ini sedikit yang bisa saya bahas karena waktunya sempit. Selanjutnya insyaallah taala kita bahas soal jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhaif. Hadis tentang Sa'labah dhaif. Hadis tentang Alqamah dhaif. Saya sudah mengarang satu kitab tentang hadis Sa'labah dan Alqamah. Ada kitab saya tipis. Bagaimana jika hadis tersebut sahih tetapi ada beberapa orang yang menafsirkannya tidak sama, memahaminya tidak sama? Apakah hukumnya juga mendustakan kepada Rasulullah SAW? Tidak. Tetapi bisa terkena merubah makna ayat Al-Quran atau hadis. Kalau cara memahami ada dua. Cara pemahaman yang benar, cara pemahaman yang tidak benar. Dua orang yang berbeda, cara pemahamannya kedua-duanya benar tidak? Benar. Tetapi mereka masih ada perselisihan. Jadi dibenarkan kedua-duanya. Walaupun salah satunya tentu yang benar. Jadi metodenya benar. Jalurnya benar. Pintu yang dia masuki benar. Saya mau tanya, bukankah sholat istikharah itu hadisnya hadis sahih seperti dalam buku ya? Buku Ustadz halaman 39. Apa nih? Nailul Autar. Fikih sunnah pun disebutkan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kedudukan orang yang ingin mencari jodoh? Jodoh lah gitu, insyaallah. Dan melakukan sholat ini dalam buku Ustadz halaman 38 dikatakan dhaif.
Bukankah istikharah itu sendiri dakwaan untuk memutuskan jawaban dari masalah? Bagaimana hal ini, Ustaz? Salah paham adik kita ini. Salah paham. Yang saya lemahkan di kitab saya, yakni barangkali yang dimaksud hadis-hadis dhaif dan maudhu kali ya. Ini kali. Halaman 38. Iya. Iya betul. Salat istikharah untuk mencari jodoh, khusus untuk mencari jodoh ada salat namanya salat istikharah. Itu dhaif. Tetapi ada salat istikharah yang umum. Kan di akhir pembahasan saya jelaskan hadis ini dibawakan oleh Ustaz Hasbi As-Siddiqi di kitabnya Pedoman dan seterusnya. Maka tidak boleh lagi kita mengamal. Cukuplah bagi kita mengamalkan hadis yang sudah sah tentang salat istikharah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Bukan dengan hadis ini, karena hadis ini ada pengkhususkan istikharah untuk mencari jodoh. Itu tidak ada, didhaifkan oleh sebagian ulama. Tapi istikharah secara umum termasuk juga untuk jodoh, ada. Itu saya jelaskan di kitab yang lain, di Al-Masail jilid keempat. Belum terbit, bentar lagi, belum. Ya. Tapi kalau yang ini memang dhaif. Kalau mau mencari jodoh, ya pilih. Pilih tidak? Pilih nggak? Pilih. Sunnatullah berlaku. Pilih. Kalau akhwat dipilih, maka kalau dia nggak mau kan nggak apa-apa. Selantum, Minang. Akhwatnya nggak demen sama antum, nggak apa-apa. Atau antum demen, dia demen, antum nggak demen, nggak apa-apa. Ini masalah dalam Islam bebas. Ustadz, apa hukumnya mengikuti kajian yang sebagian kecil hadis maudhu dan dhaif itu disampaikan oleh seorang ustadz di daerah saya? Apakah saya harus tinggalkan kajian rutin ini atau saya teruskan? Kajiannya bagus atau tidak? Karena tidak semua orang selamat dari hadis yang dhaif dan maudhu. Pertama, lihat kajiannya mengenai manhaj dan akidahnya. Bagus atau tidak? Kalau bagus, maka dia ada kesalahan atau kelemahan dalam hadis. Maka anti atau antum yang telah mengetahui mencoba secara berdua memberitahukan agar ustadz ini membaca kitab lebih lanjut dari hadis-hadis dhaif dan maudhu. Kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang menjelaskan tentang hadis-hadis dhaif dan maudhu. Kalau manhajnya tidak bagus dan hadis-hadis dhaif itu dan antum juga tidak tahu, maka hati-hati. Bagaimana membedakan Al-Quran dengan hadis qudsi pada saat sahabat menerima dari Nabi SAW? Berbeda, karena Al-Quran termaktub, tertulis dan dibaca di dalam solat. Hadis qudsi kan nggak dibaca dalam solat. Dan lafaz Al-Quran merupakan mukjizat. Dan diterangkan oleh Nabi SAW, ini Quran. Dan Rasulullah SAW setiap turun wahyu kepada beliau menyimak. Apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tanggungan kami mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan membacakan Al-Quran. Dan agar engkau mudah dalam membaca Al-Quran. Thumma alaina bayana. Kemudian tanggungan kami untuk memberikan penjelasan tentang maksud dari Al-Quranul Karim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah derajat hadis itu dapat berubah tingkatannya dan apa penyebabnya? Misalnya hasan menjadi sahih, dhaif menjadi hasan. Hasan menjadi sahih, dhaif menjadi sahih ada, tapi dhaif hasan menjadi sahih, dhaif menjadi hasan. Ya ada, ya. Tapi hasan menjadi dhaif nggak ada. Atau sahih menjadi dhaif nggak ada. Hasan menjadi sahih, dhaif menjadi hasan. Harusnya dhaif menjadi hasan, kemudian menjadi sahih. Iya, ada. Dengan apa caranya? Dengan turukul hadis. Yang dimaksud turukul hadis, jalan-jalan hadis begitu banyak. Saya ambil contoh hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Itu hadisnya dari seluruh jalannya dhaif. Tetapi ada beberapa riwayat hadis saling menguatkan satu dengan yang lain, maka dia terangkat dikit-dikit sampai mencapai derajat sahih. Bagaimana jika ulama berbeda pendapat dalam menilai suatu hadis? Ada yang menilai dhaif dan ada yang sahih. Siapa yang harus kita pegang? Yang ahlinya. Kalau dua-duanya ahli, maka kalau kita mampu untuk mendudukkannya, tentu jarang yang mampu. Kalau kita mampu, maka kita bisa mentarjih, menguatkan salah satunya. Kalau tidak bisa, tentunya kita thiqah, mengikuti salah seorang dari mereka dengan syarat kedua-duanya ahli. Misalnya para ulama muhadditsin berselisih. Tapi kalau yang satu ahli hadis, yang satu bukan, maka yang harus dipegang perkataan ahlul hadis. Kenapa hadis terhenti riwayatnya sampai Imam Bukhari, Muslim? Iya, karena mereka yang catat.
terhenti sampai mereka. Ada yang lagi yang di bawah mereka, ada lagi pencatat imam yang lain seperti Imam Ibnu Khuzaimah, itu kan di bawah Bukhari, punya catatan hadis lagi. Imam Hakim itu di bawah Bukhari dan Muslim, punya catatan hadis lagi. Bahkan yang di atas Bukhari ada seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Semakin dekat jaraknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terhenti hanya sampai kepada pencatat hadis. Kemudian pencatat hadis menyampaikan kepada kita tentang hadis-hadis yang telah dia catat, yang telah mereka catat dan tersimpan di kitab-kitab mereka, tertulis di kitab-kitab mereka. Ya. Oh, hadis itu sah. Saya pernah mengumpulkan seluruh jalan atau sebagian besar hadis yang mulia itu. Doa Nabi SAW, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan di waktu pagi, seperti menuntut ilmu, berdagang, barakah. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Ya? Kalau kita belajar di waktu pagi, maka saya ambil taklim Sabtu pagi. Sah hadis itu. Memang dalam sebagian jalannya dhaif, lemah. Diperselisihkan oleh ulama penghasilan tukang bekam. Bekam tahu kan bekam? Tahu ya? Mengambil darah sebagai pengobatan. Ya? Dan itu sangat mulia sekali pengobatan, asal orang yang ahlinya. Tetapi menurut pendapat yang lebih sahih bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Berarti pendapat yang kuat dalam hal ini, yakni boleh berpenghasilan dengan cara membekam. Ya, barangkali sampai sini insyaallah taala. Lain waktu kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.